Teman-teman semua, hampir 2 jam saya berbagi ilmu yang Allah titipkan kepada saya. Maka saya tutup sesi ini dengan quote, ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. Jadi tolong apa yang saya sampaikan, di-actionkan supaya mengubah hidup Bapak dan Ibu jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Terima kasih. Amin. Good. Pak Insinyur Jamil Azaini MM. Malam Pak Ayu. Selamat malam, apa kabar Pak Jamil? Alhamdulillah, sukses. Bapak dan Ibu, Pak Jamil malam ini akan menjadi narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan juga selamat datang Dewan Pengarah IASPRO. Mudah-mudahan Pak Ketum sudah bergabung, Ibu Sekjen, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas partisipasi dan keikhlasannya untuk meluangkan waktu bertemu di webinar IASPRO yang kesekian kalinya untuk memenuhi janji IASPRO Bapak dan Ibu. Malam ini kita akan menyajikan paparan dari seorang narasumber yang sangat berpengalaman dengan tema menjadi trainer dan asesor kompeten yang termotivasi dan handal. Bicara asesor kompetensi, namanya saja sudah asesor kompetensi. Maka untuk mengetahui bagaimana agar asesor itu kompeten dan handal, nanti kita akan mendengarkan paparan dari Pak Jamil Azaini. Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja tidak berpanjang kata, saya mohon kesediaan Pak Dr. Insinyur Irwan Usman sebagai Ketua Umum untuk memberikan sambutan pembuka. Mudah-mudahan beliau sudah bergabung. Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, dan selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Ibu Teti, kemudian ya yang paling menjadi narasumber kita Bapak Ibu, Bapak Jamil Azaini, dan Dewan Pengarah, kemudian Dewan Pengurus Nasional, Dewan Pengurus Wilayah, ataupun pengurus dan anggota asesor Ikatan Asesor Profesional Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya bergabung bersama kita pada malam ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan mari kita saling mengupgrade diri kita masing-masing ya melalui IASPRO. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga kepada kita semua bahwa kami Ikatan Asesor Profesional Indonesia sangat terbuka bagaimana kita untuk membina maupun mengkoordinasikan para asesor seluruh Indonesia dalam rangka bagaimana kita asesor itu bisa mengembang tugas dan amanah kita sebagai seorang asesor profesional. Dan selanjutnya Bapak Ibu, saya kira saya tidak usah berpanjang lebar, bahwa mari kita sama-sama memajukan Indonesia. Jangan pernah lelah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara kita, Bapak Ibu, untuk menuju Indonesia maju dan menjadi asesor yang kompeten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti webinar ini. Terima kasih Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, surprise bagi saya pribadi dan bagi kita semua, jika webinar IASPRO ada Ibu Teti dan tentunya narasumber yang sangat hebat, ini sudah tembus melewati 140. Insya Allah malam ini kita bisa melewati pre-webinar ini dengan sukses dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Baik, dengan penuh rasa hormat kami mohon perkenan Ibu di free webinar malam ini. Semoga dengan hadirnya Bu Teti, energi ini yang orang harusnya sudah terlelap menjadi segar kembali, Bu Teti. Tolong berikan sambutan. Silakan Bu Teti. Oke, aku boleh nggak sedikit memberikan update juga ya? Kalau boleh share screen boleh nggak? Izin. Monggo, Bu. Dikasih kewenangan nggak? Monggo, Ibu. Sudah. Boleh. Silakan, Bu. Baik. Boleh. Oke. Harus boleh, Bu. Tidak mungkin. Tidak boleh. Saya mohon izin sekali kepada Bapak narasumber, Insinyur Jamil Azaini, MM, selaku CEO Akademi Trainer ya. Izin ya. Siap, silakan. I will not take too much time, karena saya kalau sambutan-sambutan teman-teman saya tahu kok. It's really not petty gitu ya. Pak Ketua Umum, izin ya. Teman-teman semua ya, para senior ya, izin ya. I have to inform you what's going on gitu ya. Jadi kalau boleh sedikit aja, I will do some messaging supaya teman-teman semuanya bisa satu aliran lah, satu frekuensi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, sehat semua ya? Oke. Di dalam acara seperti ini, kita kan nggak bisa menampilkan fisik kita ya. Jadi yang saya selalu lakukan adalah rambut saya seolah-olah bikin kayak ponde gitu. Supaya ada branding, orang inget gitu ya. Selain itu juga ini fungsinya adalah untuk supaya mendapat energi dari ibu sama bapak. Nah sekarang dunia ini sudah mengacu kepada standar. Sudah nggak lagi yang model know and are able to do gitu, udah nggak. Tetapi reformasinya ditekankan pada standar yang jelas, yang bisa diobservasi dan hasilnya terukur, measurable. Ya, saya ambilnya dari Wikipedia loh. Padahal ini bolak-balik ya, kita diinformasikan oleh Pak Surono ya. Nah, saya ngelihat global changes-nya, Ibu sama Bapak ini yang paling atas nih yang Saudi Arabia. Dia intinya ngomong gini, sekarang kita nggak bicara domestic worker ya, karena dia punya 3 skema sekarang. Skema yang domestic worker itu masih, tapi ada satu skema lagi namanya skill program. Nah, skill program ini sekarang yang ditawarkan ke BNSP, untuk BNSP menyediakan profesi-profesi bersertifikat untuk bisa nantinya kerja di Arab Saudi. Dia udah minta sama kita. Jadi dia bilang, I do not want my country with unqualified worker, katanya gitu. Nah, yang kedua adalah TESDA. TESDA itu dia ngomongnya tuh Department of Education and Skills di Filipina. Jadi dia ngomong Education and Skills Development. Kurang lebih ini yang berharmonisasi sama BNSP. Jadi Education and Skills ya. Yang lucu adalah di Australia, mudah-mudahan bisa kelihatan. Dulu kan namanya aneh-aneh gitu ya. Sekarang namanya adalah Department of Education, Skills, and Employment. Tiga ranah. Education, Skills, Employment. Dan yang paling gila adalah Cina. Cina reformasi vokasinya dari specialty setting menjadi industrial demand. Dari curriculum content menjadi occupational standard. Ibu Bapak tolong dicatat ya, occupational standard. Dari teaching process menjadi production process. So the world change. Nah, how about trainer and assessor? Trainer. Apakah masih yang di depan kelas ngajar gitu ya berbusa-busa still? Atau dia menjadi asesor yang kerjaannya tuh dispute sama asesinya? Enggak, ini kalau lihat dari sisi sini 4. Enggak, ini 3, Bapak Ibu lihat deh, ya kan? Mana yang benar? 4 atau 3? Lihat sekali lagi. 4 atau 3, Bapak Ibu?
dari kiri 4 kan, tapi dari kanan 3. Nah ini hal-hal yang kita udah nggak ada waktu lagi Bapak Ibu untuk dispute seperti ini. Kalau kita memang termotivasi dan handal ya. So, what do I do as a trainer? What do I do? Saya harus equip myself dengan sertifikasi di bidang saya yang teknis. Jadi inilah jualan saya. Maaf ya, Pak Jamil. Siap, Pak Jamil kalau mau rekrut saya sebagai trainer, I have this 12 technical competencies, so you can hire me, Pak. Siap. Right. Baru-baru ini saya dapat tawaran kerja di Jepang. Tapi oleh Pak Ketua BNSP, beliau bilang, oh nggak bisa. Teti itu masih terikat kontrak dengan BNSP sampai 2023. Gitu. Because I have this. So, I always tell to my audience, apa sih arti nama Teti? Teti itu is someone who can make anyone's heart melt. Bener nggak? Do I melt your heart? Kira-kira gitu ya. Oke, so untuk memotivasi pembelajaran saat sekarang ini udah nggak bisa lagi kita satu arah. Juga asesor kompetensi udah nggak bisa lagi 3 unit kompetensi, nggak bisa. Tapi dia harus nambah dengan kompetensi-kompetensi teknis. Nggak bisa lagi. Untuk bisa handal ya, nggak bisa. Jadi itu, Ibu sama Bapak, saya suggest nih, Ibu sama Bapak kan udah jadi YouTuber handal, ya kan? Ayo ngaku. Udah deh sertifikasi jadi YouTuber handal ya. Ada lagi yang jadi operator drone ya, jago kan? Atau content creator, udah deh pada sertifikasi aja. Jadi jangan cuma 3 unit kompetensi asesor, tapi nambah. So that is my message. Dan yang terakhir adalah, nanti mungkin Pak Jamil ya akan elaborasi di sini. Bapak Ibu saya, Pak Ilyas, ya Pak Ilyas ya, kita dahulu diajarin ya, adult learning principle sampai hari ini ternyata masih relevan. Why? Karena kalau kita bicara dengan adult have a higher sense of self-direction and motivation. Adult use their life experience to facilitate learning. Jadi dia nggak mau dicekokin sesuatu yang apa sih? Dan harus fokus terhadap sasaran. Goalnya apa sih? Adult need to know how the information is relevant, adults are practical, dan adults are looking for help and mentorship. Bapak Ibu yang saya hormati, have fun, enjoy tonight's training yang akan dipersembahkan oleh Yaspro bekerja sama dengan Insinyur Jamil dari CEO Akademi Trainer. Kita beri tepukan dan kita beri sambutan dan salam kompeten Bapak Ibu dari para master asesor yang tadi siang foto di rooftop BNSP. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi. Luar biasa Ibu Teti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Begitulah kalau Ibu Teti memberikan sambutan selalu energik. Terima kasih banyak Ibu Teti. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia pada malam hari ini karena telah mendapatkan suntikan semangat dari Ibu Teti. Sebentar lagi kita akan mendengarkan paparan dari seseorang yang memiliki kompetensi yang juga menjadi narasumber di mana-mana. Beliau adalah, tadi sudah disebutkan Bu Teti, CEO Akademi Trainer. Malam ini kita akan mendengarkan bagaimana asesor kompetensi itu kompeten, termotivasi, dan handal. Sekali lagi handal. Bapak dan Ibu, kita sambut Insinyur Jamil Azaini, MM. Silahkan Pak Jamil. Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mendengar sambutan Mbak Bu Teti tadi luar biasa ya. Jadi kayaknya pembicaranya Bu Teti ini yang cocok ya. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Irwan yang sudah mengundang saya pada kesempatan kali ini. Dan senang sekali saya ini banyak senior-senior, kayaknya yang nanti saya menyampaikannya sedikit saja, kita perlu sharing-sharing gitu ya. Jadi mohon dengan segala hormat Bapak dan Ibu, kalau dilihat dari meninggalkan dunia hitamnya, kayaknya saya masih banyak lebih muda, saya lebih muda gitu.
Jadi izin bukan mau menggurui Bapak dan Ibu, mungkin saya tukar pengalaman, tukar apa ya, ya experience lah di lapangan gitu. Dan nanti mungkin kita banyak diskusi dan sama seperti Bu Teti, jadi izinkan saya sharing slide ya kan. Kalau nggak pakai slide itu kayaknya kurang mantep gitu ya. Jadi malam hari ini karena saya berkecimpungnya banyaknya ke trainer, jadi saya beri judulnya trainer ya. Jadi bagaimana sih untuk fondasi trainer yang kompeten gitu ya. Dan apa namanya, mudah-mudahan ini juga mewakili asesor gitu ya. Dan izinkan sebelum sebelum mulai, mungkin kita perlu sepakat dulu gimana kalau acara kita ini kita senang-senang dulu. Bukti bahwa senang, tolong berikan senyum yang terindah dulu. Senyum dulu ya. Senyum ini mudah ya, gratis. Maka saya punya hipotesis, orang yang jarang senyum biasanya jarang traktir. Kenapa? Yang gratis saja pelit, apalagi yang bayar ya. Jadi yuk kita senyum supaya kemudian kelas ini saya termasuk yang setuju dengan riset di Australia, katanya ilmu akan masuk ke dalam pikiran dan hati seseorang kalau suasananya menyenangkan ya. Jadi mohon kita senang-senang aja dalam acara hari ini. Dan sebelum kemudian lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jamil Azzaini, tidak ada hubungan dengan Saiful Jamil ya, saya garis bawahi ya. Kalau tadi itu ini Pak Zainal, mohon maaf, ada yang nyoret-nyoret, ya Pak Zainal bisa dihapus. Ya, kalau Bu Teti tadi namanya bisa diterjemahkan di Google ya. Kalau saya Jamil itu artinya indah, cantik, tampan ya. Jadi kalau melihat sesuatu yang indah nanti gile, Jamil banget gitu ya. Kalau melihat yang tampan, Jamil banget gitu ya. Iya. Jadi saya sehari-hari sebagai seorang pebisnis dan saya memang punya 3 perusahaan training ya, ada Academy Trainer, ada Kubik Leadership, ada Kampung Hening ya. Dan saya juga membina usaha kecil ya. Ada 138 usaha kecil yang saya bina, dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan alhamdulillah Januari 2020 sebelum COVID-19 kami kami konsolidasi di Jawa Tengah, total asetnya sudah sudah 17,4 triliun ya, jadi lumayan ya. Jadi kalau mau belajar bisnis nanti boleh ngobrol-ngobrol lah ya. Baik, mungkin ada yang bisa membantu saya menghapus ini coret-coretan. Saya tidak ahli urusan ini ya. Oke, saya juga kalau Bapak dan Ibu punya putra atau punya putri usia 17 sampai 25 tahun belum punya kegiatan, boleh dikirim ke tempat saya. Saya punya Tahfiz Leadership. Programnya selama 10 pekan dan selama 10 pekan itu belajar 2 hal, yaitu hafal Al-Quran 30 juz dan belajar leadership. Alhamdulillah sekarang masuk angkatan yang ke-8 dan angkatan yang ke-1 sampai 7, ada yang melanjutkan kuliah di Irlandia, ada yang di Turki, ada yang di Mekah, Madinah, ada yang dapat beasiswa di Brunei, ada yang di Yaman. Kalau di Indonesia melanjutkan S1, S2 di IPB dan di UI ya. Dan bagi Bapak dan Ibu yang punya anak SMA, boleh dikirimkan ke program yang sedang saya gagas dengan IPB, yaitu Future Agile Leader Program. Programnya ini 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Ada webinar leadership-nya, ada leadership camp-nya, dan nanti akan ada pemilihan the best young leader. Dan 5 orang yang terpilih sebagai the best young leader masuk IPB tanpa tes ya. Saya penanggung jawabnya di situ. Jadi silakan kalau mau gabung boleh. Malam ini terakhir pendaftaran ya. Dan kalau nggak salah sudah 1.000 lebih yang mendaftar, ketua OSIS seluruh Indonesia. 11 buku sudah saya tulis dan alhamdulillah 11 buku itu bestseller semua ya. Baik, itu mungkin perkenalan ringkas saya. Dan saya akan mengawali dengan apa yang dikatakan Heraklitus ya. Tidak ada yang bertahan melainkan perubahan. Dunia itu berubah begitu cepat luar biasa sebagaimana Bu Teti tadi sampaikan ya. Dan kalau kita lihat ini dipicu oleh apa? Triple disruption ya. Ada 3 disrupsi yang itu mengubah dunia saat ini. Yang pertama itu adalah perkembangan digital. Dunia digital sekarang luar biasa pertumbuhannya. Sekarang pun akhirnya kita kuliahnya online malam-malam gitu ya. Kopinya, minumnya menyiapkan sendiri. Pak Irwan nggak menyiapkan buat saya. Bu Teti pasang sanggul sendiri. Ya, selain digital ternyata disrupsi itu disebabkan oleh apa? Oleh kaum milenial ya. Kaum milenial yang melakukan disrupsi di pasar gitu. Dan terakhir adalah pandemik gitu ya.
Dan 3 ini mengubah banyak hal, ya. Bahkan karena 3 hal ini ada yang tumbuh melesat, ada yang bangkrut. Dulu kita handphonenya semuanya mungkin pernah punya Nokia, ya. Nokia itu dulu menguasai pasar Indonesia lebih dari 74%. Begitu hebatnya Nokia, sampai MH Ainun Najib pun nyari istri Nokia kalau parking. Sekarang sudah nggak ada itu, ya. Apple menjadi pemenang, ya, menjadi victor, Nokia jadi victim, ya. Bahkan di Indonesia ada jamaah Appleiyah. Jadi kalau Bapak dan Ibu sholat di mall gitu, ketika Anda mau ju imam, kalau di situ ada jamaah Appleiyah ditanya, mohon maaf Pak, laptopnya apa? Sony. Mundur Pak, yang imam harus Apple. Gitu ya. Jadi victor ada yang jadi victim. Pertanyaannya adalah, ya, bagaimana ini, ya, nasib kita ini, ya. Bagaimana agar kemudian trainer atau asesor itu bisa menjadi victor, menjadi sukses di era triple disruption ini, ya. Maka kalau saya di dalam buku saya Speak to Change, saya membuat formulasi kalau kita ingin jadi trainer, ya, mungkin juga asesor, ya, sukses, setidaknya ada 3 pondasi yang perlu melekat pada diri kita. Yang pertama, kita perlu lihat personal kita juga perlu dibenahi. Saya senang tadi salam yang disampaikan oleh Mas Irwan, ya, salam untuk terus bertumbuh, untuk mengupgrade diri, berarti secara personal gitu. Dan kalau kita sebagai seorang trainer, itu sangat ditentukan oleh kontennya juga, ya. Kekuatan materi yang kita berikan, ya, dasar ilmiahnya kuat, ya, bagian mungkin unsur spiritualis, ya, berarti dasar ilahiyahnya kuat, dan kemudian mudah dipraktekkan, ya, di lapangan, ya, dan tentu delivery-nya yang menarik, ya, TCD kalau istilah kami. Kalau Anda mau jadi trainer sukses, ya, maka pastikan secara personal Anda layak jadi teladan, secara personal Anda mengerjakan apa yang Anda katakan, jangan sampai nanti muncul quote di sosial media, hidup tidak semudah cocote trainer, gitu ya. Karena cuma ngomong doang, tapi tidak bisa jalanin, gitu ya. Dan kontennya juga berbobot, bukan gatuk logi, dari sana diambil, dari sini diambil, kemudian dikatukkan itu, seolah-olah itu adalah ilmu kita yang paling canggih, gitu. Males melakukan riset, males melakukan kajian, jangan sampai. Dan delivery-nya dibuat menarik, bagaimana supaya orang itu pas kita memberikan training tidak bolak-balik melihat jam, tidak bolak-balik ngobrol dengan kanan kirinya. Nah, hari ini saya akan sharing kunci-kuncinya. Apa inti personal, apa inti konten, ya, dan apa inti delivery itu. Saya akan bagikan. Yang pertama soal personal. Kalau kita kemudian ingin menjadi trainer, menjadi asesor yang sukses, setidaknya menurut saya, kita perlu yakin dulu bahwa apa yang kita pilih ini adalah expertise yang gue banget. Yes, ini gue banget, gue banget, gue banget. Kalau nggak gue banget itu capek, lelah. Kalau melihat Bu Tet ini kayaknya gue banget, ya. Menyampaikannya enjoy, asik gitu, ya. Dan kemudian dandananya juga beda dengan yang lain gitu, ya. Iya, Bu, ya. Dan kemudian apa? Kalau kita kemudian mau juga terus bertumbuh, enjoy menjalankan. Kalau saya merasa, kalau jadi trainer jangan merasa sedang bekerja. Jadi trainer itu sedang menjalankan misi di muka bumi, sedang menjalankan hobi yang dibayar. Itu keren. Maka menurut saya, trainer yang dilandasi dengan value. Bukan hanya trainer yang asal, kalau ada yang kemudian membuat istilah jualan air ludah, jualan abab gitu, ya. Jangan sampai, ya. Maka ini yang paling penting, bahwa kita itu perlu yakin dulu bahwa ini adalah gue banget. Kalau bagi saya, Pak Irwan, ya, Pak Wahyu dan Bu Teti dan teman-teman semua, saya menjadi trainer itu gue banget. Saya kalau sehari nggak ngisi training tuh gatel rasanya, ya. Makanya setiap hari saya itu menginspirasi. Kalau nggak ngisi training, kalau nggak ada jadwal training, ya saya membuat video. Kalau video nggak sanggup, saya nulis di www.jamilaljenia.com. Tidak ada hari tanpa menginspirasi. Kenapa? Karena profesi ini bagi saya gue banget gitu loh, ya. Bahkan kadang-kadang kalau jadwalnya sepi, ya, dulu pernah saya mengalami jadwal sepi, saya kirim mahasiswa itu, saya telepon mahasiswa, undang saya, ya, nggak usah bayar, tugas kamu cuma 2, jemput saya, ya, ya, nggak usah bayar. Wah, yang memanfaatkan pertama kali mahasiswa ITB itu. Jam 6:30 jemput saya pakai motor. Dek, jemputnya pakai motor, Dek. Iya, Pak. Ya, saya masuk angin, Dek, kalau ke kampus, Dek. Loh, Bapak nggak ngomong kalau minta dijemput pakai mobil. Ya kan harusnya pikir, Dek.
Rumah saya kan jauh ke kampus IPB. Kalau naik motor kan masuk angin. Ya itulah ya, dulu pernah saya dijemput pakai motor dan setelah itu masuk angin. Dan pulangnya dibayar dengan bayaran 2M. Ya. Makasih Mas, 2M ya. Dan nanti kunjungan yang kedua dibayar 4M. Makasih Mas, maaf merepotkan. Yang ketiga baru dibayar 6M ya. Makasih Mas, maaf merepotkan. Mari makan. Itu gue merasa yes gue banget. Dan jangan lupa trainer itu dilandasi dengan value. Ya. Kita akan bahas. Gimana sih expertise yang dipilih itu standarnya apa? Tadi Bu Teti membuka dengan sangat menarik. Kalau kita ingin memilih expertise, kita pastikan bahwa itu dibutuhkan dunia. Ya, kalau nggak dibutuhkan dunia, ngapain dipilih? Ya, maka kita harus milih sesuatu yang dibutuhkan dunia. Kenapa saya memilih leadership? Karena menurut riset, leadership itu dibutuhkan terus. Mengapa saya kemudian milih komunikasi sehingga mendirikan akademi trainer? Karena menurut risetnya, komunikasi akan dibutuhkan terus selama manusia hidup. Dan kenapa saya di masa pandemi ini mendirikan Kampung Hening? Karena sekarang banyak orang yang luka batin, orang yang stres, orang yang depresi, dan itu perlu obat. Dan obatnya itu adalah mengobati hatinya. Maka saya mendirikan Kampung Hening, ya, sehingga ada produk-produk silent mindful listening, ya, ada sekolah konselor dan sebagainya. Itu karena kami merasa itu dibutuhkan dunia. Nah, pastikan yang dipilih Bapak dan Ibu adalah dibutuhkan dunia, ya, dan itu enak. Selain dibutuhkan dunia itu apa? Kita menyintai sepenuh hati. Jangan menjadi profesi trainer atau asesor itu pelarian, bukan pilihan. Apa yang kita lakukan pilihan, dan itu sepenuh hati, bukan pelarian. Karena di sana susah diterima, di sini susah, kayaknya enak jadi trainer, kayaknya enak jadi asesor. Itu namanya pelarian. Maka saran saya, cintai sepenuh hati. Dan kalau itu kita cintai sepenuh hati, maka kita melakukannya enjoy, asik, seneng gitu ya. Dan tidak merasa tertekan, merasa tersiksa gitu. Itu berkaitan dengan expertise. Apakah cuma itu Pak? Enggak. Selain dibutuhkan dunia, kita cintai sepenuh hati, pastikan bahwa yang kita pilih itu menghasilkan. Karena kita perlu hidup kan, perlu darah. Dan darahnya itu adalah bayaran yang kita peroleh. Asik kan kalau kita punya keahlian, itu dibutuhkan dunia, kita menyintai sepenuh hati, setelah itu dibayar lagi. Itu top markotop Jos Kandos, kalau kata anak saya ya. Enak, enjoy, asik. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan itu karena terpaksa, ya. Cuman rutin saja. Yang asesor, yang trainer, kalau punya lembaga training cuman rumah, mobil, kantor, mobil, rumah, Senin sampai Jumat misalnya ya. Dan kalau itu yang dilakukan, hati-hati. Nanti di masa tua menjadi kelompok P16. Tahu P16? Pergi pagi, pulang petang, pantat peot, pinggang pegel, palak pusing, penghasilan pas-pasan, pajak pula, pas pensiun penyakitan. Jadi orang yang pensiunnya penyakitan itu kenapa? Karena dia tidak mencintai sepenuh hati. Sudah gitu hasilnya juga kecil gitu ya. Maka kalau expertise yang Anda pilih, pastikan itu dibutuhkan dunia, pastikan Anda mencintai sepenuh hati, dan pastikan itu menghasilkan. Ya. Supaya Pak dapur tetap ngebul, istri tidak protes ya. Dan saya yakin pilihan kalau kemudian itu memang dibutuhkan dunia, kita menyentuh sepenuh hati, insya Allah menghasilkan ya, menghasilkan tidak 2M, tidak 4M, tidak 6M. Makasih Mas, merepotkan, mari makan, tapi benar-benar menghasilkan sesuatu yang bisa kita manfaatkan dan kemudian bisa kita bagikan juga kepada orang lain. Karena kalau konsep hidup saya itu yang saya sosialisasikan adalah sukses mulia. Bukan hanya sukses saja. Sukses itu orang yang 4 tanya tinggi. Harta, tahta, kata, cinta. Harta, tahta, kata, cinta diperoleh dengan core kompetennya, dengan kemampuannya. Bukan dengan filosofi kata melompat. Tahu filosofi kata melompat? Sikut kanan, sikut kiri, injek bawahan, jilat atasan. Ini namanya filosofi kata melompat. Bukan dengan cara itu, tapi dengan kemampuan kita. Tapi riset di Oregon University menyatakan orang yang orientasinya sukses saja, ya, nanti di masa tuanya dia akan menderita. Maka kami menambahkan satu kata lagi, yaitu mulia. Apa itu mulia? Harta, tahta, kata, cinta yang sudah kita peroleh, jangan lupa dijadikan sumber manfaat buat orang-orang sekitar kita. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kita adalah yang paling banyak memberi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Dan sukses mulia itu seperti orang bernapas. Sukses, kemudian dilepaskan. Mulia. Mari kita tarik nafas. Sukses. Tahan sampai jam 9. Nggak kuat ya.
Maka konsep hidup itu seharusnya sukses, mulia, atau terima kasih. Apa yang kita terima, kita kasih. Jadi menghasilkannya bukan dalam rangka memperkaya diri. Menghasilkannya dalam rangka, selain kemudian kita bisa tetap eksis, keberadaan kita bisa memberi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Masuk Pak Eko? Bungkus? Lanjut Pak Bayu ya? Oke, itu baru yang pertama, ekspertis. Personal apakah cuma ekspertis Pak? Dan insya Allah ya, kalau Anda expert di bidang yang ditekuni, nggak usah khawatir. Ya, akan dikejar-kejar rezeki. Orang yang sibuk ngejar-ngejar order, sibuk ngejar-ngejar rezeki karena dia belum expert. Kenapa Bu Teti ditawari tadi ke Jepang? Karena expert di bidang yang ditekuni. Kalau nggak expert malah sibuk ngajukan proposal ke sana kemari. Tapi kalau kita expert, justru kita kejar. Ya, kemana ini Ibu Siti Sainab ini? Kenapa? Kemana ini Pak Irwan Usman ini? Dicari. Ya, maka saran saya, yuk kalau kita sudah milih profesi sebagai trainer, sebagai asesor, expert, jago sekalian. Begitu disebut nama kita, langsung melekat. Oh, itu mah asesor keren itu. Itu trainer yang hebat itu. Itu trainer jagoan itu. Itu asesor jagoan itu. Kalau itu yang terjadi, insya Allah hasil akan ngejar-ngejar kita. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan value. Pak, apa yang perlu dimiliki value seorang trainer dan seorang asesor? Setiap orang beda-beda. Tapi paling tidak kalau menurut saya akan memberikan fondasi. Setidaknya kalau 4 value ini perlu ada dalam diri kita. Yang pertama apa? Yang pertama kita perlu punya noble purpose. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Mengapa Anda menjadi trainer? Mengapa Anda menjadi asesor? Kalau belum tahu jawabannya, saya yakin Anda galau. Saya akan bingung, ya, maka tentukan dulu mengapa saya menjadi trainer. Ya. Kenapa trainer ini saya pilih? Apa yang menyebabkan saya itu menyukai profesi saya sebagai trainer atau asesor ini? Mengapa Anda menjadi trainer? Kalau Simon Sinek mengatakan, kita perlu punya why, mengapa? Ya. Begitu Anda ketemu mengapa saya menjadi trainer, Anda tidak akan mudah lelah. Order banyak, nggak mengeluh capek, ya, karena itu rezekinya nanti di stop sama Allah. Order sepi, Anda tidak mengeluh, karena itu akan mengurangi keberkahan. Kalau itu kemudian kita sudah menemukan apa noble purpose saya ya, mengapa saya menjadi trainer ya, mengapa saya menjadi asesor ya. Kalau Bapak Ibu belum menemukan jawaban itu, saya yakin sering galau. Ya, kalau saya alhamdulillah ya sudah menemukan jawaban itu. Baik secara rasional, kan ada strong why itu kan 3 ya. Rasional, emosional, dan spiritual. Secara rasional, jadi trainer itu, mohon maaf, bayarannya mahal, ya kan? Bahkan lebih mahal dari dokter spesialis. Mohon maaf kalau di sini ada dokter spesialis ya. Saya itu pernah dioperasi sama dokter gitu. Kurang lebih 3 jam tuh operasinya. Begitu selesai rumah sakit, saya lihat, loh biayanya segini. Kalah sama tarif saya ngisi training. Bukannya sombong ya. Secara rasional bayarannya tinggi. Secara emosional saya ingin memberikan contoh kepada putra-putri saya bahwa bapaknya hidupnya bukan tentang aku. Hidupnya adalah tentang kita. Saya berhasil, kamu berhasil. Saya berkembang, kamu berkembang. Saya maju, saya maju. Ya, saya bertumbuh, kamu bertumbuh. Saya ingin dilihat oleh anak-anak saya bahwa bapak saya, ayah saya adalah orang yang menjadi kunci keberhasilan banyak tokoh di Indonesia. Dan itu adalah bapak saya. Dan saya berharap ketika nanti saya meninggal, ya, pasangan hidup saya, anak saya itu memberikan pidato kematiannya. Berkomentar tentang saya adalah pidato kematian yang penuh kebanggaan. Pidato kematian yang dia tidak menyesal punya pasangan hidup bernama Jamil Azeni. Pidato kematian yang anak-anak saya bangga bahwa ia punya ayah yang kemudian keberadaannya memberi manfaat buat Indonesia, memberi manfaat buat orang-orang sekitarnya. Saya berharap begitu juga nanti kalau sahabat-sahabat saya datang kemudian memberikan pidato kematian, apa yang diucapkan tentang saya adalah tentang betapa bahagianya ia pernah bersentuhan dengan saya, betapa bahagianya ia pernah berhubungan dengan saya. Itu adalah alasan emosional saya. Sementara alasan spiritual saya sebagai seorang muslim, ada hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan, sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi,
bahkan semut di lubang, ikan di lautan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Maka kalau saya sedang berbagi seperti ini, diundang oleh teman-teman malam hari ini, ya, maka yang terpikirkan oleh saya, ya Allah, waktu saya kosong, saya ambil. Kenapa? Karena aku ingin mendapat salawat darimu, ya Allah. Karena aku ingin mendapat salawat dari malaikat, ya Allah. Karena aku ingin mendapat salawat dari penghuni langit. Saya ingin mendapat salawat dari penghuni. Bahkan semut di lubang yang mungkin jumlahnya triliunan yang nggak kelihatan. Ikan di lautan di seluruh dunia yang juga mungkin jumlahnya triliunan. Itu berselawat kepada saya. Maka begitu diundang, saya lihat waktu saya kosong, saya penuhi. Kenapa? Bukan ingin mendapat apresiasi, bukan ingin mendapat tepuk tangan dari Bapak dan Ibu. Karena guru saya pernah mengingatkan, Jamil, kalau kamu jadi trainer, jangan berharap standing applause, jangan berharap pujian, jangan berharap tepuk tangan. Karena nyamuk mati itu karena tepuk tangan. Hati nuranimu mati kalau kamu berharap tepuk tangan dari audien yang kamu ajarkan. Maka kemudian saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, kira-kira mengapa menjadi trainer, mengapa menjadi asesor? Silahkan jawabannya direnungkan, karena waktu saya terbatas, ya. Nanti kira-kira apa ya? Dan kemudian sampaikan kepada putra-putri Anda, mengapa Bapak, mengapa Ibu memilih menjadi trainer? Mengapa Bapak, mengapa Ibu memilih jadi asesor? Kalau Bapak dan Ibu datang ke rumah saya, tanya kepada istri saya, tanya kepada anak saya, dia tahu kenapa bapaknya memilih menjadi trainer. Dia tahu kenapa suaminya memilih jadi trainer. Kalau kita ketemu ini, insya Allah nggak mudah lelah, ya, Mas Irwan, ya. Jadi enjoy, senang, asik. Ya, jangan hanya cuma rutinitas. Ya. Maka silahkan nanti renungan, kira-kira apa alasan rasionalnya saya memilih menjadi asesor dan trainer atau trainer? Kenapa? Apa alasan emosionalnya saya menjadi trainer atau asesor? Apa alasan spiritual? Dan insya Allah kalau tiga-tiganya itu punya, value itu melekat pada diri kita, maka kemudian kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi silahkan nanti temukan mengapa menjadi trainer, mengapa menjadi asesor. Supaya apa? Supaya kita kerjanya itu penuh makna. Profesor Hamka pernah mengingatkan, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita bukan kera, kita bukan kerbau. Kita adalah manusia yang seyogyanya punya alasan. Apa bedanya kera, kerbau, dan manusia? Kera dan kerbau kerja karena rutinitas. Manusia bekerja karena ada noble purpose yang hendak diwujudkan di muka bumi. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, semuanya sudah punya noble purpose-nya ya. Dan kalau misalnya belum punya, mohon ditemukan. Karena Mark Twain mengatakan, ya, ada dua kejadian yang paling penting dalam hidup ini. Kejadian pertama adalah ketika kita terlahir di muka bumi. Sehingga kita bisa menikmati keindahan alam, hidup di muka bumi, bertemu dengan banyak orang, melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Dan kejadian yang kedua, kata Mark Twain, ketika kita menemukan noble purpose. Maka jangan abaikan noble purpose ini, temukan karena itu akan menjadi ruh dalam aktivitas yang kita lakukan. Sekali lagi pertanyaan saya, mengapa Bapak dan Ibu menjadi trainer? Mengapa Bapak dan Ibu menjadi asesor? Silahkan direnungkan jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua, humbleness. Kalau sudah certified-nya panjang, ya tadi Bu, tadi sertifikatnya panjang banget ya. Walaupun sertifikatnya sudah panjang, gelarnya juga sudah panjang, bahkan mungkin gelarnya lebih panjang dari namanya, tetap rendah hati. Karena kita itu berbagi ilmu, tabiat ilmu sama dengan air. Air akan mendatangi tempat yang rendah, lautan yang luas menampung banyak air karena tempat yang rendah. Kita akan banyak ilmu kalau kita rendah hati. Maka selalu rendah hati, terus belajar, dan menyadari bahwa trainer itu hanya pemantik, bukan penentu keberhasilan seseorang. Tugas kita adalah melakukan proses yang sebaik-baiknya. Orang itu berubah atau tidak bukan urusan kita.
Orang itu berubah atau tidak urusan orang itu sendiri dan urusan yang maha kuasa. Yang membolak-balik hati manusia adalah yang maha kuasa. Maka jangan suka ikut campur membolak-balik hati manusia. Sombong kita itu. Tapi proses kita lakukan sebaik-baiknya sesuai standar ya. Standar kompetensi kita lakukan. Ya, tapi orang itu berubah atau tidak, serahkan kepada yang maha kuasa. Humbleness. Sehingga kalau orang itu berhasil, kita tidak merasa sombong. Wah, itu sentuhan saya itu kader saya itu binaan saya itu. Sombong kalau kata anak saya itu. Ya. Dan kalau kemudian orang nggak berubah, kita juga tidak merasa gagal, putus asa. Aduh, gagal maning, son. Ya, enggak gitu. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan sebaik-baiknya. Saya ketika diminta untuk hadir di sini, saya siapkan sebaik-baiknya. Slide-nya saya siapkan sebaik-baiknya. Bahkan sebelum tampil saya minta izin sama istri. Ya Bu, ya aku hari ini berbagi dengan teman-teman yang sebagian baru aku kenal. Izin ya Bu, tidak menemani dikir dulu. Aku mempersiapkan diri dulu ya Bu. Slide-nya sudah saya buat sejak kemarin. Ya, sebelum ngisi saya plototin, kira-kira memberi manfaat enggak ini ya? Ya Allah, tugasku memberi manfaat. Tugasku melakukan proses sebaik-baiknya. Hasilnya aku serahkan kepadamu. Tadi waktu sambil mendengar sambutan Bu Teti, ya, saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang aku berikan hari ini menginspirasi semua yang hadir di tempat ini, ya, memberikan keberkahan buat mereka yang ikut acara ini ya Allah. Karena Engkau yang membolak-balik hati manusia, bukan aku ya Allah. Maka bantu aku, temani aku, dampingi aku ya Allah. Humbleness. Jangan sombong, ya. Karena kalau kita sombong, ilmunya nggak masuk ke hati. Kalau kita sebagai seorang trainer, bukan hanya transfer knowledge, yang penting juga transfer attitude, ya kan? Dan transfer attitude itu tidak akan masuk ke seseorang kalau kita hanya ngomong lewat mulut, tapi tidak dari dalam hati. Dan supaya ada dalam hati, masuk ke dalam hati audien kita, pastikan bahwa kita itu humbleness, rendah hati, bahwa orang itu berubah baik atau tidak bukan karena kita hanya menjadi perantara, ya. Sementara yang membolak-balik itu yang maha kuasa, ya. Humbleness. Selain humbleness, maka pastikan bahwa kita melakukan itu loving kindness, melakukan karena cinta dan sayang. Saya diminta berbagi di sini ini karena saya cinta dan sayang. Setiap ada kesempatan saya berbagi ilmu kepada guru, kepada trainer, kepada penceramah, kepada penyuluh, itu saya selalu prioritaskan. Kenapa? Karena menurut saya, yang bisa mengubah Indonesia ini salah satunya adalah orang yang pandai berbicara. Bukankah saya kutub mengatakan, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Kenapa saya namanya speak to change? Kalau ngomong itu yang mengubah, jangan asal ngomong, gedabus. Ya. Dan itu supaya mengubah didasari karena cinta dan sayang. Sekarang cinta sayang saya bertambah. Ada Pak Wahyu, ya, ada Pak Irwan, ya, ada Bu Teti di sini yang baru saya kenal juga ini tadi Pak Mardianto, ya, ya, Pak Sarwo, ya, Ibu Melina, banyak yang kemudian baru saya kenal malam ini. Ada Bu Darawanti, ya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, ya. Nah, di sini ada teman lama saya ini, Hari Teman Jalan sama Mas Agung, ya. Ya. Jadi karena cinta, maka pastikan sebelum kita kemudian berbagi itu didasari cinta. Dan kemudian kita membantu orang untuk memperjuangkan kehidupan terbaiknya. Ya. Itu value yang perlu ada dalam diri seorang trainer, value yang ada dalam diri seorang asesor, bahwa kita melakukan loving kindness, melakukan karena cinta, melakukan karena sayang, bukan karena demi popularitas kita, bukan demi supaya sertifikat kita bertambah, bukan demi supaya pengakuan kita berkembang, tetapi kita lakukan semata-mata karena cinta dan sayang. Dan agar orang yang kita bantu, orang yang kita dampingi, orang yang kita support itu memperjuangkan kehidupan terbaik yang ingin diwujudkan. Ya. Dan yang terakhir, value yang perlu itu resilient. Tahan banting. Jangan jadi trainer, jadi asesor, baperan. Ya, ya kalau baperan ya nggak bisa dong. Wah Pak sekarang sepi gitu Pak. Mudah menyerah.
Enggak ya. Ya, dan kemudian senang kalau mendapatkan feedback. Jangan kemudian kamu nggak usah ngasih feedback saya kamu. Saya jadi asesor ya sebelum asosiasi asesor itu ada. Kamu itu baru ya ngajarin saya. Kuliah juga IPK saya lebih bagus daripada kamu. IPK saya 4,0. Kamu IPK-nya itu 4,0 2 semester. Semester ganjil 2,0, semester genap 2,0, dijumlah 4,0. Lo kok ngajarin saya? Ya, itu kita senang kalau dapat feedback ya. Dan supaya kemudian kalau ada feedback itu nggak baper. Bahkan thank you feedbacknya, thank you banget, thank you. Pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu, apakah 4 value ini sudah melekat pada Bapak dan Ibu? Bapak Ibu sudah punya noble purpose? Apakah Bapak dan Ibu, termasuk saya, apakah sudah termasuk orang yang humbleness? Apakah kemudian sudah loving kindness? Dan apakah kita termasuk orang yang resilient, tahan banting, gak mudah nyerah, ya? Selalu punya, saat ada door close, pasti ada door open. Saat ada peluang yang tertutup, pasti ada peluang yang terbuka. Saat ada pintu yang tertutup, pasti ada pintu yang terbuka. Maka kita punya daya tahan yang luar biasa. Insya Allah, kalau berkaitan dengan personal ini, expertnya sudah dipilih sesuai dengan keahlian Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu punya value utama, ya, yang ini. Selebihnya value yang lain silahkan Anda tambahkan sendiri. Saya yakin Bapak dan Ibu akan menjadi trainer dan asesor yang handal, yang kompeten juga, dan menjalankannya itu sepenuh jiwa. Menjalankan profesinya itu bukan ketika menjalankan profesinya sedang tidak merasa sedang bekerja, tapi sedang menuntaskan misi di muka bumi. Tapi sedang, atau mungkin dengan yang lebih sederhana, sedang menjalankan hobi yang dibayar. Sedangkan menjalankan hobi yang memberi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Ya, itu berkaitan dengan personal. Ya. Sekarang berkaitan dengan yang kedua, ini asumsi saya memberikan materi ini, semuanya sudah trainer berpengalaman, semuanya sudah asesor berpengalaman, ya, disclaimer-nya ya, jadi sudah tidak ada yang tidak pede lagi, ya, semuanya insya Allah sudah pede. Pak, itu noble purpose, humbleness, loving kindness, resilient, kok tinggi banget ya Pak. Saya sendiri jadi trainer, jadi asesor, belum percaya diri Pak. Gimana Pak? Nah, kalau yang belum percaya diri, nanti boleh ikut gabung acara saya ya. Speak to change for confidence. Bagaimana membangun kepercayaan diri melalui bicara, atau bicara Anda semakin percaya diri. Silakan ya. Programnya 1 hari ya. Tapi kalau wah itu percaya diri buat saya sudah lewat Pak, yang anggap aja ini tidak ada gitu ya. Karena di sini saya lihat sudah senior-senior, mudah-mudahan sudah percaya diri, juga sudah noble purpose-nya punya, humbleness-nya oke, loving kindness-nya juga oke, resilient-nya juga oke. Baik. Yang kedua kan tadi PCD, personal, content, delivery. Personalnya saya menyarankan Anda menentukan expertise yang benar-benar itu dibutuhkan dunia. Yang itu Anda enjoy, asik di situ, dan kemudian Anda mendapat bayaran di situ. Sementara value yang perlu ada adalah 3-4 value tadi, ya. Noble purpose, kemudian humbleness, loving kindness, dan resilient. Maka sekarang saya berkaitan dengan content dan delivery. Apa content dan delivery? Saya buat think now. Apa itu think now? Berpikir sekarang? Bukan. Think now itu singkatan. Berkaitan dengan konten, ya, pastikan is it true? Apakah yang Anda sampaikan itu benar? Ya, jangan-jangan hoax. Jangan-jangan landasan ilmiahnya nggak kuat. Jangan-jangan landasan faktanya tidak akurat. Ya, jangan-jangan kalau yang agama dalilnya tidak kuat. Ya, maka pastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu true, benar. Kalau nggak hasil pengalaman hidup, hasil riset, ya, hasil penelitian, ya, dan mungkin experience yang sudah teruji, ya. Dan kadang-kadang pengalaman hidup kita, ya, saya sebagai seorang pebisnis kan perlu belajar dengan pebisnis yang lain. Salah satunya saya dulu pernah akhirnya datang ke rumah Pak Khairul Tanjung, ya. Kan dia seorang pebisnis yang kami anggap bisnisnya sukses. Maka saya dan teman-teman datang ke sana tuh, ya. Kemudian tanya, Pak, apa sih rahasianya Pak supaya kami berhasil, supaya sukses seperti Bapak? Apa jawabannya?
yang bisa menjawab jawabannya persis dapat hadiah dari saya. Pak Khairul Tanjung itu kan orang terkaya kelima di Indonesia. Perusahaannya lebih dari 150. Terus kita datang nih, saya dan teman-teman datang ke rumahnya di apa itu yang dekat Tugu Umar itu, dekat rumahnya Bu Megawati. Ya, datang ke sana. Pak, apa sih Pak rahasianya Pak supaya kemudian kita sukses seperti Bapak? Apa jawabannya? Saya kira yang keluar teori-teori bisnis. Saya kira yang keluar formula-formula bisnis. Tapi yang diucapkan oleh Pak Khairul Tanjung, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan datang seperti raja. Kalau kamu perlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu akan datang seperti pembantu. Ini kan nggak ada hubungannya dengan bisnis kelihatannya ya. Maka sejak saat itu saya berusaha memperlakukan orang tua saya seperti raja. Kalau dulu saya ditelepon bapak saya, Nil pulang ke Lampung. Ngapain Pak? Gini-gini. Wah kayaknya kurang penting Pak. Nanti aja ya Pak. Begitu sudah mendengar nasihat itu, begitu Nil pulang ke Lampung. Saya langsung pulang, gak pernah nanya ada apa. Sampai Lampung saya cium tangan bapak saya peluk bapak saya. Kemudian saya tanya, ada apa Pak pulang ke Lampung? Ya kangen, pengen meluk kamu. Sekarang kamu sudah meluk, kalau mau balik lagi aja. Kalau dulu saya marah itu, asem tenan. Kalau sekarang, oh enggak. Dia adalah raja. Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan datang seperti raja. Kalau kamu perlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu akan datang seperti pembantu. Dan saya praktekin, ternyata jalan tuh. Ya, alhamdulillah setelah saya memperlakukan orang tua saya seperti raja, bisnis saya tumbuh, bisnis saya berkembang. Kayaknya kok nggak ada hubungan ya. Teman saya yang lulusan dari Amerika, coko sembung nih ojek, nggak nyambung cek. Apa hubungannya bakti sama orang tua sama bisnis? Ya terserah, saya pokoknya buat aku nyambung. Itu secara teori gimana? Kagak tahu. Tidak semua hidup itu pakai teori. Ya, saya jalanin yang jelas buat saya berkembang kok. Saya sekarang punya 7 perusahaan ya. Dan alhamdulillah sehat-sehat semua perusahaannya gitu. Ya. Itu pengalaman, itu true pengalaman hidup saya, ya. Saya juga kadang cerita pengalaman hidup saya. Bahwa saya dulu tinggal di tengah hutan di Lampung. Keluarga saya itu keluarga termiskin kedua di kampung. Bapak saya selalu bilang, Nil, keluarga kita adalah keluarga termiskin kedua di kampung. Yang pertama siapa Pak? Bapak saya nggak pernah jelasin. Baru setelah saya lulus dari IPB, saya tanya, Pak, dulu yang paling miskin itu siapa sih Pak? Itu Milham dan ATT. Lu kok bisa begitu? Kan lagunya, aku merasa orang termiskin di dunia. Bapak peringkat kedua. Ya. Dan kemudian bapak saya sebenarnya nggak punya uang untuk menyekolahkan saya ke kampus IPB. Ya, tapi kemudian saya dipanggil IPB tanpa tes. Begitu saya dapat panggilan IPB tanpa tes, Pak, saya dipanggil IPB tanpa tes, Pak. Ngelanjutin nggak, Mil? Nah, ini ceritanya beto, Mil. Kamu ngelanjutin. Bapak kan nggak punya uang, utangnya banyak. Ayo temenin Bapak cari pinjaman. Saya datang ke rumah orang kaya di kampung saya. Ngobrol ke sana kemari sampailah pada pokok pembicaraan. Pak, Jamil diterima di IPB. Ini surat undangannya, Pak. Dalam surat undangan ini Jamil harus bawa uang 150.000, Pak. Tolong pinjami kami uang 300.000. Tanpa saya duga orang yang kaya di kampung saya itu berdiri sambil menghina bapak saya. Kalau sudah tahu miskin nggak usah belagu. Miskin aja belagu. Belum mulai kuliah aja sudah pinjam. Kuliah itu lama. Sekali melarat tetap melarat sampai hari kiamat. Mendengar bapak saya dihina, dicaci, saya cuma nangis. Melihat saya nangis, bapak saya mukul meja. Bapak nggak usah sombong. Jangan mentang-mentang kaya menghina saya. Saya miskin Pak, tapi saya punya harga diri Pak. Saya miskin di sini Pak, tapi perlu Bapak ketahui, tanah saya masih luas. Permisi. Saya dibonceng sepeda pulang sama bapak saya. Di tengah jalan bapak saya tanya, Pak, tadi Bapak bilang tanah kita masih luas. Tanah yang mana? Ya. Sambil ngejar sepeda bapak saya jawab, itu milik Pulau Jawa. Mil. Mendengar jawaban bapak saya dari belakang, bapak saya pukul, Pak, kenapa Bapak bohong, Pak? Saya nggak suka Bapak bohong, Pak. Saya nggak suka Bapak bohong. Selama ini saya nggak boleh bohong sama Bapak, dan saya pernah ditempeleng sama Bapak karena bohong. Tapi kenapa hari ini Bapak bohong? Saya nggak suka. Dan begitu saya pukul berulang-ulang, bapak saya menghentikan gejotan sepedanya, dia turun dari sepeda, kemudian dia meluk saya. Mil, baru kali ini Bapak dihina di depan anak Bapak, Mil. Bapak malu, Mil. Bapak harus menjaga harga diri keluarga, Mil. Kamu harus jadi insinyur pertanian.
Dan itu adalah pelukan dari bapak saya yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Dan ternyata doa bapak saya terkabul. Saya mendapat gelar insinyur pertanian dari IPB. Di bawah saya tidak boleh lagi pakai insinyur pertanian. SP, sarjana pertanian. Ya. Dan kuliah di IPB. Beberapa hari kemudian saya berangkat ke IPB dan kakak saya. Mil, ya bapak, mama, Mas Mus dari pinjaman kemana-mana. Nih, dikasih amplop. Ya, begitu saya buka, Mas, cuma 164.000 Mas ya. Kan bayar SPP 150.000 Mas, sisa 14.000. Saya kos di mana, saya tinggal di mana. Pesan bapak kalau nggak dapat penginapan nginep di masjid ya. Dan akhirnya waktu kuliah di PP saya kuliah di masjid, saya tinggalnya di masjid. Ya, dan saya makannya jam 12:30 siang, gabungan makan pagi, makan siang dan makan malam. Makanya waktu saya kuliah di PP dulu beratnya cuma 54 kilo. Ya, sekarang saya 78 kilo. Berarti apa itu? 24 kilo lebih kurus dibandingkan hari ini. Makanya kalau anak saya ngeliat foto saya waktu kuliah, dia bilang, Pak, Bapak ini waktu kuliah kurus kering, tinggal tulang sama kentut. Kalau Bapak kentut, tulangnya rontok. Gitu. Dan dia nanya sama ibunya, Mama, apa yang menyebabkan Mama mau sama Bapak? Bapak ini jelek, kurus lagi. Apa jawaban istri saya? Nah, hidup adalah pilihan. Dan salah satu pilihan terberat yang pernah Mama ambil, itu menikahi Bapak kamu. Ya Allah. Dan itu true, bukan bohong, bukan hoax. Maka kalau kita sebagai trainer perlu banyak pengalaman hidup supaya yang diceritakan true. Tidak sebentar-bentar, contohnya Kolonel Sanders, contohnya Bill Gates, kejauhan. Kalau bisa yang sekitar kita. Ya. Pak Wahyu jadi contoh atau Bu Teti jadi contoh. Gitu. Ini contoh Bill Gates. Ya. Contohnya Kolonel Sanders, yang orang yang sedang di training jauh amat ya. Akhirnya malah patah semangat ya. Ini tobat ya, para trainer yang suka ngasih contoh terlalu tinggi. Pak Mudi di Bali, senyum-senyum ini, Pak Zulkarnain ya, ya siap. Ya. Nah, true, think, okay, is it true? Kemudian yang kedua apa? Is it helpful? Apa yang kita berikan itu membantu orang yang kita ajak bicara? Apakah yang kita berikan itu helpful membantu orang yang mendengarkan kita? Kita perlu menghormati audien dengan cara apa? Bahwa yang kita sampaikan itu membantu mereka. Mereka sudah mendengarkan kita itu menyisikan waktu, mengorbankan kegiatan yang lain, ya, membuang energi, maka pastikan bahwa apa yang kita berikan itu helpful. Jangan hanya true. Maka sebelum training, pastikan bahwa Anda tahu kebutuhan peserta training. Sehingga yang disampaikan itu, yes gue perlu ini, memang gue perlu ikut materi ini, helpful. Ya. Dan kemudian, ini adalah inspiring. Pastikan bahwa materi yang kita berikan itu menginspirasi, menambah sudut pandang. Orang kadang-kadang pakai kacamata, udah karena sudut pandangnya itu terbatas. Saya di sini berhadapan dengan Pak Wahyu. Saya nulis angka 6. Menurut Pak Wahyu angka berapa? Angka 9, karena di seberang saya. Saya benar, 6 benar. Pak Wahyu benar, 9 benar. Tapi kadang-kadang ngotot. Salah Pak Jamil, itu 9. Enggak Pak Wahyu, ini 6. Menambah sudut pandang. Ada orang tua yang datang kepada saya, Pak Jamil, gimana anak saya ini durhaka sama saya? Saya balik, ya tambah inspiring, menambah sudut pandang. Jangan-jangan yang durhaka orang tua. Mana ada orang tua durhaka sama anak? Ada. Contohnya gimana Pak? Saya kasih ilustrasi begini. Penghuni hutan melakukan konferensi dan mereka mendiskusikan kira-kira keahlian apa yang perlu dimiliki penghuni hutan. Maka kemudian ketika mereka diskusi, oh hutan sering kebakaran, berarti kita semuanya punya kemampuan terbang. Supaya kalau ada kebakaran kita segera pergi. Oh hutan sering banjir, maka kita perlu punya kemampuan berenang. Dan oh hutan itu liar, maka seluruh penghuni hutan harus bisa lari sambil melompat. Sepakat. Akhirnya diadakan training 3. Trainingnya apa? Terbang, renang, lari sambil melompat. Hari pertama trainingnya masih asik, hari kedua gelisah, hari ketiga berantem, hari keempat trainingnya dibubarkan. Kenapa? Karena gajah dipaksa terbang, ayam dipaksa berenang, cacing dipaksa lari sambil melompat. Saya bilang sama orang itu, jangan-jangan anak Anda itu potensinya gajah, tapi Anda paksa terbang. Itu pertanda orang tua durhaka sama anak, mengembangkan anaknya tidak sesuai dengan potensinya. Sadar Pak.
Jangan-jangan anak bapak itu ayam disuruh berenang, stres Pak, sampai tua ya nggak bisa Pak, sampai bulunya rontok ya nggak bisa Pak. Itu orang tua yang durhaka sama anak. Inspiring, king, true, helpful, inspiring, necessary. Apakah yang kita sampaikan ini dibutuhkan oleh yang mendengarkan? Jangan sampai kita ngomong hanya ingin memuaskan kepuasan intelektual kita saja. Memuaskan ilmu kita ini didengar oleh orang tanpa memperhatikan apakah ini dibutuhkan tidak ya sama yang mendengarkan ya. Maka merenung ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini setelah saya gali ini ternyata kemudian ini yang diperlukan, yang disampaikan. True, helpful, inspiring, necessary. Kayaknya tulus kita melakukannya itu. Tulus, bukan modus. Materi yang kita berikan tulus, bukan modus. Dan kita pun sebagai pemberi konten, pastikan bahwa kita itu tulus. Bahwa yang kita sampaikan ini demi kebaikan audien. Yang kita sampaikan ini demi perubahan audien jauh lebih baik. Bukan demi kita. Bukan sekedar nilai. Kalau evaluasi skala 1 sampai 5, nilai saya mendekati 5. Bukan. Begitu kita di atas panggung. Ya, tadi oke. Untuk menjadi trainer atau asesor yang sukses, PCD, Personal Content Delivery. Personal itu fokus kira-kira expertise apa yang mau kita benar-benar kita ahli di bidang yang kita tekuni, dan kemudian kita perlu punya value ya. Paling tidak 4 value mendasar itu perlu melekat dalam diri kita. Nah, sekarang kita sampai pada content dan delivery ya. Rumusnya think now. Think now itu singkatan ya. Is it true? Apakah yang kita sampaikan itu benar ya? Tidak hoax, ya. Dan apakah itu berdasarkan pengalaman, fakta, data, hasil riset dan sebagainya, ya. Dan kemudian yang kedua, helpful. Apakah yang kita sampaikan cukup terus saja? Tidak. Membantu enggak? Membantu audien enggak? Ya. Dan kemudian menginspirasi mereka enggak? Ya. Dan kemudian dibutuhkan mereka enggak? Kemudian kind, tulus kita. Bahkan kalau saya didik para trainer itu, sebelum Anda tampil, biasakan bukti bahwa Anda kind, itu Anda mendoakan audien Anda. Pak, doanya apa Pak? Ya, karena saya sebagai seorang muslim, doanya gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Indonesia kan, Assalamualaikum itu keselamatan, warahmatullahi itu rahmat, wabarakatuh itu keberkahan. Maka sebelum kita memberikan training, pastikan kita mendoakan audien kita. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berilah keselamatan dunia dan akhirat kepada semua yang hadir di ruang Zoom ini. Turunkan rahmat-Mu kepada mereka dan berilah keberkahan dalam rezeki keluarga dan kehidupan mereka. Enak tuh kalau ngisi kayak gitu tuh. Sehingga kita di depan panggung, di atas panggung, itu kita sadar bahwa kita hadir untuk kepentingan audien, bukan kepentingan kita. Nah, sekarang yang now, native, ya, singkatan juga ya. Kemudian O-nya apa? Harus terbiasa dengan online dan offline nih. Dan kemudian wow, experience. Maksudnya apa? Native itu kalau kita mau jadi trainer, kalau kita mau jadi asesor, pastikan bahwa Anda menjadi diri Anda sendiri. Ya. Tidak perlu niru Jamil Azzaini, tidak perlu niru Pak Tung Desem, tidak perlu niru Mario Teguh. Anda itu menjadi diri sendiri. Yes, ini gue banget, orisinil. Ya. Maka saya dulu pernah punya trainer, waktu menyampaikan materi itu mirip saya itu. Yang di lapangan yang sudah pernah ikut training saya pada nelpon, Pak Jamil, ini murid Pak Jamil ya. Gayanya sama persis. Maka saya panggil dia itu. Kamu kalau ngikutin saya, ya, itu namanya kamu nanti KW. Yang namanya KW tetap KW. Terus gimana? Jadilah dirimu sendiri. Untuk sementara kamu jaga jarak dengan saya ya. Supaya apa? Supaya kamu tidak terpengaruh dengan gaya saya. Dan nanti kalau kamu tampil bagus, saya kasih hadiah. Dan akhirnya dia terus berlatih, tidak ngikutin saya. Dan akhirnya, begitu saya yakin dia sudah tumbuh, saya diundang untuk memberikan training di Jepang. Saya nggak bisa, akhirnya gimana kalau saya kirim murid saya, yang ini murid terbaik lah. Ya. Akhirnya dia pergi ke Jepang, ngisi training di sana. Saya tanya tuh kepada panitia di Jepang, gimana ngisinya? Bagus banget Pak, keren abis Pak. Mirip saya enggak? Enggak, alhamdulillah. Lu kok alhamdulillah Pak?
Kalau dia masih mirip saya berarti saya gagal. Ya. Karena saya menjadikan Jamil-Jamil yang baru. Ya. Saya ingin dia menjadi diri sendiri. Itu native ya, dalam pengertian saya itu gue banget, orisinil gitu ya. Ya. Apalagi selain kemudian native itu fokus pada kelebihan diri. Makanya trainer yang kemudian sukses, trainer yang hebat, asesor yang sukses tidak mudah membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya. Ini kelebihan saya, ini keunggulan saya. Ya. Pak Wahyu punya kelebihan sendiri, yang lain punya kelebihan sendiri. Ya, ya ini saya, ini yang saya asah. Gitu. Ya, fokus pada kelebihan, nggak usah mungkit-mungkit kelemahan. Kalau dalam bahasa yang saya lain, trainer yang sukses, trainer hebat tuh kacamatanya kacamata lebah ya, bukan kacamata lalat. Lebah itu walaupun di tempat pembuangan sampah yang dicari adalah bunga. Sementara lalat itu, walaupun di taman bunga yang dicari adalah sampah. Ya, maka kita perlu lebih fokus. Apa kelebihan saya dan fokus pada kelebihan, fokus pada kekuatan. Kalau kita fokus pada kelemahan, kita menjadi orang yang kurang bersyukur. Ya, kufur nikmat. Tapi kalau kemudian kita fokus pada kelebihan, insya Allah kita menjadi orang yang bersyukur dan akan terasah kemampuan kita. Kemudian online dan offline. Maka seorang trainer saja perlu menguasai hybrid learning. Sekarang sudah tidak bisa dipungkiri. Mungkin Anda yang dulu jagoan di offline, ya sekarang perlu belajar bagaimana menggabungkan antara offline dan online, memadukan itu, ya. Dan itu perlu latihan dan itu perlu belajar. Kalau punya tim ya alhamdulillah ya. Kalau saya punya tim alhamdulillah. Saya tidak terlalu menguasai teknologi. Pokoknya tolong disiapin ini kalau saya mau webinar pakai studio misalnya. Dan kemudian jangan lupa juga terlatih untuk 4 tips 1E. 4 tips 1E itu ini kan fondasi seorang trainer ya. Ya, seorang trainer yang memberikan training supaya menarik, satu dia harus argumentatif ya. Dia harus atraktif, itu 4 tips ya. Dia harus inspiratif ya. Dan dia kemudian harus motivatif. Yang E-nya adalah dia harus entertain. Itu rumusnya 4 tips 1E ya. Atraktif, ya, kemudian argumentatif, inspiratif, motivatif, dan entertain. Kalau itu ada, ya keren lah. Ya. Yang berikutnya, yuk kita perlu W-nya wow activity. Ada tuh memiliki berbagai variasi aktivitas yang membuat audiens wow, keren, gitu ya. Peserta kagum, sesuatu yang baru, nggak ngantuk, gitu ya. Dan kemudian menyentuh hot button peserta merasa yes ini gue banget nih, gue perlu materi training ini gue ini gitu ya. Maka kalau kemudian ini terjadi, maka insya Allah kita menjadi trainer yang handal, asesor yang handal ya. Think now, true, helpful, inspiring, necessary, kind. No-nya native, offline dan online seperti, dan W-nya wow activity. Ya. Maka trainer sukses itu fokus kepada 3 hal. Dia memperbaiki personalnya, terutama dia akan memilih expertise yang dia benar-benar akan ahli di bidang yang dia tekuni, dan dia punya value ketika melakukannya. Tidak hanya sekedar ingin mengejar bayaran, tidak sekedar mengejar tarif, tidak sekedar mengejar sertifikat, tapi ada value di dalam aktivitas yang dia lakukan. Kemudian konten dan delivery-nya adalah think now. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan saya tutup sesi ini dengan hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, semut di dalam lubang, ikan di lautan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Selamat Bapak dan Ibu. Bapak Ibu kalau melakukan dengan tulus, insya Allah setiap hari Bapak dan Ibu dapat selawat. Dan yang ngasih selawat enggak tanggung-tanggung. Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, semut di dalam lubang, ikan di lautan, berselawat kepada Bapak dan Ibu. Maka jadikan profesi trainer dan asesor adalah pilihan terbaik, bukan pelarian. Terima kasih. Kalau ada yang mau follow saya di Instagram @jamilazzaini, atau Anda ingin membaca tulisan-tulisan saya di www.jamilazzaini.com, dan mulai bulan Agustus kemarin saya fokus juga mengembangkan YouTube saya. Insya Allah setiap seminggu sekali ada
ide-ide baru di channel YouTube saya. Karena sebelumnya saya CEO di Kubik, semua video-video saya ada di channel Kubik Leadership. Barangkali itu Pak Wahyu yang bisa saya sharingkan, mudah-mudahan memberi inspirasi buat Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan kita saling belajar pada malam hari. Saya kembalikan ke Pak Wahyu, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan virtual untuk Pak Jamil. Pak Jamil, ini bukan hanya luar biasa Pak, tapi luar biasa Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Baik, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu ingin bertanya, mohon bisa diketik di chat box, tapi ditujukannya ke everyone, jangan ke direct kepada saya, sehingga nanti teman-teman lain bisa membacanya. Pak Jamil, sebelum kita diskusi dengan teman-teman, ada yang menggelitik saya, Pak. Gue banget. Kira-kira untuk bisa menjadi gue banget, apakah memang yang ditunjukkan itu adalah karakter saya, kemampuan saya, popularitas saya, keterampilan saya, atau apa Pak? Karena istilah gue banget ini betul-betul kita penasaran. Bagaimana? Ya, kalau gue banget itu dalam buku yang saya tulis di buku On itu, syaratnya memenuhi 4E Pak. Bahwa kita mengerjakannya, E itu enjoy. Seneng, asik ya. Saya kalau suruh ngisi training, insya Allah saya enjoy. Ya, dari pagi sampai malam. Kadang-kadang ada jadwal 5 training tuh dari pada subuh sampai setengah 10 malam tuh enjoy. Yang kedua itu easy itu mudah. Kalau toh ada hal baru kita mudah untuk mengerjakannya. Ya, Kalau toh itu hal sulit kita rela untuk mengerjakan itu gitu ya. Jadi enjoy, easy, E-nya itu 3 E-nya, E yang ketiga excellent. Kita kalau melakukan di bidang itu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saya malam ini menyiapkan hal yang terbaik dari slide-nya, dari tampilnya gitu ya. Karena saya ingin apa yang saya lakukan itu gue banget ya. Dan yang keempat, earn, menghasilkan. Jadi ada irisannya. Kalau dalam bahasa Jepang itu ikigai Pak Wahyu, ya, melakukan sesuatu yang kita enjoy, melakukan sesuatu yang kita itu belajarnya lebih mudah, ya, dan kemudian kalau melakukan itu excellent gitu, dan kemudian kita mendapat bayaran dari situ. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak saya, pilih profesimu yang kamu itu enjoy, yang kamu itu kalau mau berlatih itu kamu rela mengorbankan waktu, dan itu sehingga saya rangkum menjadi isi itu, dan kamu bisa melakukan itu hal yang terbaik, dan kamu mendapat bayaran dari situ. Nah, kalau itu dilakukan, maka itu asik banget, dan itu gue banget. Itulah kira-kira Pak Wahyu. Oke, terinspirasi nih Pak, termotivasi. Pak Jamil dari tadi semenjak Bapak sudah mulai memaparkan, ini banyak Pak teman-teman yang meminta kiranya materi Bapak apakah bisa di-share. Oh boleh, boleh. Nanti saya share ya. Ya, baik Pak Rizab. Baik Pak, sudah mulai ada yang bertanya nih. Ya. Ini Ibu Pak Fahmi Akbar. Pak Jamil, bagaimana gue banget agar tidak terkesan gue ini pamer atau makan kebablasan? Ya. Gimana Pak? Oke, yang maksud gue banget itu profesi yang kita pilih itu gue banget ya, bukan kemudian kitanya tunjukin nih gue. Kan tadi ada value-nya humbleness. Ya. Yang saya maksud expert gue banget itu adalah jangan pernah memilih profesi yang kita itu bukan pilihan kita, tapi pilihan orang. Yang saya maksud gue banget itu adalah sesuatu yang ini kalau kita kerjakan enjoy, ya, melatihnya mudah, dan kemudian kita terbiasa melakukan yang terbaik dan dapat bayaran dari situ. Ya, jadi bukan untuk pamer Pak. Kalau itu berkaitan dengan value, justru saya tadi menganjurkan humbleness. Kita perlu rendah hati, ya, bukan untuk bukan menepuk dada, ya, tapi untuk memilih profesi yang benar-benar kita tekuni. Makanya misalnya Cristiano Ronaldo milih sepak bola, dia ahli sepak bola. Messi juga milih sepak bola. Apakah dia tidak bisa pingpong? Bisa. Saya pernah lihat dia videonya main pingpong, bagus juga mainnya. Tapi dia tidak pilih itu karena itu tidak gue banget bagi Messi. Itu hanya untuk iseng.
Tapi sesuatu yang kemudian itu menjadi keseharian, itu sepak bola, maka pilih sepak bola. Saya menjadi inspirator sukses mulia, itu gue banget. Selain saya juga ingin sukses, dan kesuksesan saya berikan untuk memberi manfaat buat orang lain, itu gue banget. Jadi ibaratnya begini Pak, kalau Bapak sekarang datang menemui saya, Pak Jamil, ini uang 1 triliun, tolong berhenti menginspirasi. Saya tolak itu. Kenapa? Karena bagi saya, menginspirasi itu jalan hidup. Ya, kecuali Bapak masih mengizinkan saya untuk menginspirasi, 1 triliun saya terima. Tapi kalau Bapak sudah nggak boleh menginspirasi, baik lewat kata-kata, maupun lewat tulisan, lewat video, saya tolak. Kenapa? Bagi saya, menginspirasi itu adalah noble purpose. Menginspirasi itu gue banget. Menginspirasi itu ideologi buat saya. Ya, sehingga keluarga saya tahu tuh, kalau Bapak jangan dilarang isi training, urusan bisa panjang itu. Jadi, karena bagi saya, menginspirasi itu sesuatu yang kelak akan saya persembahkan kepada Tuhan saya. Jadi kalau suatu saat saya meninggal ditanya oleh Allah, Jamil, apa yang sudah kamu lakukan di muka bumi, sehingga ada alasan bagiku memasukkanmu ke dalam surga? Insya Allah saya akan menjawab, ya Allah, bukankah ketika hidupku aku habiskan untuk merayu agar mendapat cintamu dengan cara menginspirasi banyak orang. Dan saya melatih orang untuk menjadi kader-kader saya, sehingga kemudian sukses mulia ini menjadi peradaban di muka bumi ini. Pantas dong aku meminta surga darimu, ya Allah. Maka ketika ulang tahun saya, keluarga saya kumpulkan. Bapak usianya sudah lebih dari 50 tahun. Maka di akhir 50 tahun, di usia sisa ini Bapak ingin menghabiskan usia Bapak untuk beberapa hal. Yang pertama, Bapak ingin selalu berlatih loving kindness. Yang ada adalah menyintai orang-orang di sekitar Bapak, menyintai peserta training Bapak, menyintai murid-murid Bapak, menyintai guru-guru Bapak. Yang kedua, Bapak itu menginspirasi. Yang ketiga, Bapak mengkader, trainer, leader, entrepreneur. Dan yang keempat, Bapak ingin membangun peradaban. Dan Bapak ingin mati dalam kondisi satu di antara 4 itu. Kalau nggak sedang isi training, sedang mengkader. Maka kalau nanti tiba-tiba saya ngisi ini, tiba-tiba mati, meninggal, itu harapan saya. Meninggal dalam kondisi sedang menginspirasi. Dan itu adalah impian saya. Sehingga ketika dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ada sesuatu yang bisa saya banggakan di hadapan Yang Maha Kuasa. Kira-kira gitu Pak. Jadi itu maksudnya gue banget itu ya Pak. Ya. Oke, baik. Mudah-mudahan Pak Fahmi Akbar terjawab ya. Pak Jamil, ini ada seseorang dari peserta yang nampaknya sangat kagum kepada Bapak sampai ingin bertanya langsung. Silakan Ibu Nurmaningsih untuk bertanya langsung. Monggo, Bu Nurmaningsih. Waduh, izin Pak Wahyu ya. Saya tuh malas ngetik, persoalannya juga itu aja. Tidak apa, okay. Ibu. Ya, Pak Wahyu ya. Pak Jamil luar biasa. Ya, saya mengikuti dari awal. Sebegitu Bapak putuskan, langsung saya masuk lagi kembali. Oke, Pak, kita ini para asesor. Nah, para asesor ini tidak semua bisa jadi trainer ya. Tetapi fokus Bapak malam ini trainer. But anyhow, yang namanya master asesor, dia juga trainer, ya, instruktur itu jadi saya anggaplah juga trainer, ya. Asesor ini kadang-kadang juga banyak juga diminta ya menjadi narsum. Boleh juga dikatakan ya instruktur, bimtek, yang sesuatu yang menyampaikan di depan umum pada audiens itu saya anggap juga trainer. Jadi saya kacamatanya tidak sempit melihat yang disebut dengan trainer, what you think about that ya. Oke, saya sangat setuju dengan value. Keempat itu menurut saya sebagai trainer, sebagai asesor, dia must be have to ya. Nah tetapi dalam fakta saya juga banyak menemukan ya, baik itu trainer, baik itu asesor, dia lack one of them, bahkan two of them. Nah ini saya ingin mendapat tanggapan Pak Jamil sebagai academy trainer, lalu orang yang sangat berpengalaman. What do you think about that? Ya, alhamdulillah saya keempat-empat itu saya ya
bukan mau sombong ya Pak ya. Kata Bapak, gue banget ini cara-cara Bapak ini seperti itu. Thank you Pak. Good Terima kasih, night. Pak. Dan terima kasih Pak Wahyu. Selamat malam. Malam Ibu. Silahkan Pak Jamil. Iya, saya sih karena memang dari awal itu, jadi gini Bu, saya dulu itu mendirikan, dulu Akademi Trainer itu namanya I2Move, Indonesia Inspiring Movement. Saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, mencari makan di Indonesia, dan kemungkinan meninggal di Indonesia, maka saya perlu berbuat sesuatu untuk Indonesia. Dan kemudian gimana caranya, akhirnya saya buat I2Move itu. Gimana ngader orang yang biasa ngomong. Asesor kan juga kadang perlu ngomong berbagi ilmu. Dosen perlu bagi ilmu. Penceramah perlu berbagi ilmu. Pendeta perlu berbagi ilmu. Ustadz perlu berbagi ilmu. Siapapun yang mengajarkan kebaikan, saya ingin berbagi ilmu kepada mereka. Supaya apa? Supaya Indonesia itu terinspirasi. Ya, karena saya termasuk, makanya kalau Ibu lihat tuh Akademi Trainer, di bawahnya itu ada tagline, ubah dunia dengan bicara. Ya, karena saya termasuk yang percaya dengan pernyataan Said Qutb, ya, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, satu kata bisa menembus jutaan kepala. Maka saya mengatakan dunia perlu berubah melalui orang yang pintar ngomong, ya. Tetapi jangan asal ngomong, dia perlu personalnya dibenerin, ya, karakternya dibenerin. Maka muncul formula yang kemudian saya rumuskan di lapangan PCD itu. Kalau kita mau jadi trainer, kalau kita mau jadi pembicara, dan menurut saya asesor itu pun juga trainer, tidak harus hanya trainer ya. Dosen itu juga trainer, penyuluh itu trainer gitu ya. Maka dia perlu punya karakter, punya values tidaknya 4 itu. Yang lainnya boleh tambahan. Tapi nggak boleh jadi trainer nggak punya noble purpose. Ya. Jadi trainer nggak humble, sombong, ilmunya nggak nambah-nambah, akhirnya kaset berulang. Yang disampaikan itu saja. Bahkan slide-nya tahun lalu dengan tahun sekarang masih sama. Ya. Dan kemudian apa? Loving kindness. Menyampaikan sesuatu karena cinta kepada audien yang kemudian mau inspirasi. Bukan hanya untuk nilai kita, bukan hanya untuk jam terbang kita. Dan kemudian resilient, daya tahan apalagi di era yang sekarang ini itu perlu ya. Nah, gimana kalau ada yang nggak lengkap? Kalau saya kenal saya datengin Bu. Saya sampaikan tuh. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang di sekitar saya, ya mungkin ada yang kenal. Kalau di sini ada malam saya tidak bisa meriksa satu-satu. Kalau yang itu dekat dengan saya atau alumni Akademi Trainer, ya, kemudian dia itu tidak bisa layak jadi teladan. Personalnya hanya pintar ngomong tapi tidak pintar aksi, ya. Hanya pintar berbagi ilmu tapi tidak menerapkan ilmunya, saya panggil. Dan kalau kemudian tidak berubah, yang penting saya sudah menyampaikan bahwa kalau Anda ingin mengubah orang, Anda layak perlu menjadi teladan. Walk the talk. Bukan berarti saya juga sudah sempurna-sempurna amat ya. Saya masih terus memperbaiki diri. Dan orang-orang di kantor saya tahu, kalau ada materi baru dari perusahaan yang saya belum menyampaikan, biasanya saya enggak. Yang saya belum melaksanakan, biasanya saya enggak mau. Beri waktu saya untuk menjalankan apa yang mau saya sampaikan. Baru saya kemudian menyampaikan itu. Jadi menurut saya Bu, personal yang di dalam itu adalah expert dan value itu mutlak bagi seorang trainer, bukan hanya semata-mata konten, bukan hanya semata-mata delivery. Kenapa? Karena ketika kita berbagi ilmu, ya, maka sehayokianya kita menjadi orang yang mengamalkan ilmu itu sebelum orang lain menjalankan itu. Jadi menurut saya personal content delivery perlu menyatu. Kalau toh tidak sempurna namanya manusia ya. Saya juga kadang mungkin keliru, saya kadang mungkin juga pernah lupa tidak menjalankan, tapi kalau kemudian saya teringat pasti saya kembali ke jalan lagi. Makanya saya membuat komunitas itu supaya ada pengingat ya. Jadi untuk leader saya punya komunitas leader, untuk trainer saya punya komunitas trainer, untuk entrepreneur saya punya komunitas entrepreneur. Apa yang kemudian mau saya lakukan biasanya saya sampaikan kepada komunitas itu, sehingga kalau saya keliru diingatkan. Termasuk kalau saya keliru, istri saya akan mengingatkan, anak saya akan mengingatkan gitu ya. Jadi perlu support system yang selalu mengingatkan bahwa kita ini bukan hanya menyampaikan tapi juga menjalankan. Kira-kira gitu Bu. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab ya Bu Nurmaningsih. Pak Jamil, masih banyak ini Pak. Dari Ya. Pak Joko Kurniawan. Pak Jamil, bagaimana menghadapi peserta pelatihan yang sombong dan memandang rendah kita sebagai trainer? Begitu pula ketika jadi asesor menghadapi asesi
yang merasa lebih pintar dari kita. Kadang-kadang kita sedikit terbawa emosi. Mohon saran Pak Jamil. Iya, kalau menghadapi orang sombong kita nggak boleh rendah hati. Menghadapi orang sombong kita perlu sombong. Kata Imam Syafi'i begitu ya. Ya tergantung situasinya Pak ya. Kalau kemudian itu dia sombongnya karena lama hidup di luar negeri, ya kita bisa imbangi pengalaman kita di luar negeri. Ya, kalau sombongnya berkaitan dengan ilmu, biasanya saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang itu. Ya, yang pertanyaan itu menyadarkan bahwa dia itu tidak layak untuk sombong gitu. Atau mungkin mengadakan permainan. Ini mau saya memberikan contoh ya. Begitu saya lihat, kan kalau kita sebagai trainer kadang sudah mulai punya sense ya, orang ini sombong banget, lagu banget gitu ya. Akhirnya saya trainingnya waktu itu 3 hari Pak. Gimana caranya menaklukkan sombong ini ya. Ya yang membolak-balik hati adalah yang Maha Kuasa, saya berdoa kepada Maha Kuasa, tapi kemudian saya mencari treatment apa. Maka di hari pertama sore, seluruh peserta saya minta diskusi kelompok, dan kemudian saya minta mereka mengambil nama. Kalau yang terambil adalah, jadi nama yang ditulis di post-it, dilipat gitu. Kalau yang terambil namanya dia, maka harus dikembalikan. Yang terambil harus nama orang. Dan kemudian pesannya adalah nanti di hari ketiga, di hari terakhir, tolong Anda membawa hadiah yang benar-benar dibutuhkan orang itu. Anda tidak boleh memberitahu orang itu bahwa Anda yang ngasih hadiah. Di hari ketiga Pak, seorang GM, ini GM dia, seorang GM yang sombong itu, yang angkuh itu, ya, yang lainnya sudah bawa hadiah kan, dia nggak bawa hadiah, dan hadiah itu diserahkan kelompok. Misalnya saya satu kelompok dengan ini Bu Rina Simbolon misalnya ya, saya akan mengatakan Bu Rina, karena selama pelatihan ini saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu, dan kemudian saya rasa Ibu senang olahraga, maka saya memberikan hadiah olahraga buat Ibu. Nah, Ibu Rina kemudian menerima, oke. Ibu Rina misalnya ngasih ke siapa? Pak Abdul Aziz. Maka dia akan mengatakan, hadiah ini saya berikan kepada seseorang yang sayangnya sama keluarga luar biasa, sama anak luar biasa, maka hari ini saya menghadiahkan mainan, yaitu Pak Abdul Aziz. Nah, itu permainannya begitu. Nah, orang ini tidak bawa hadiah. Waktu itu sekretarisnya bingung, Pak tolong disiapin. Enggak, saya ingin memberikan pelajaran buat dia. Wah nanti dia malu Pak, biarkan, ini training. Saya tanggung jawab. Begitu dia ngasih giliran hadiah, silakan Pak. Nangis dia. Ternyata selama ini saya terlalu egois, fokus pada diri saya sendiri. Tidak care sama orang lain. Yang lain bawa hadiah, saya tidak bawa hadiah. Yang lain hadiahnya begitu bermakna kepada orang-orang yang memang sudah dipilih, saya tidak membawa hadiah. Ya, hari ini saya bertobat bahwa selama ini saya ini ternyata sombong, gitu ya. Dan kemudian ya berubah. Sekarang sudah jadi direksi orang itu ya, tidak perlu saya sebut namanya ya. Jadi banyak permainan, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemudian meruntuhkan kesombongan orang ya. Nanti kalau mau lebih dalam, silakan Bapak Ibu ikut di Trainer Bootcamp and Contest di Akademi Trainer ya. Gimana menghadapi peserta-peserta itu. Banyak permainan, banyak ragam yang bisa kita lakukan tanpa kemudian kita ngomong, tanpa kemudian kita mengatakan bahwa Anda sombong. Enggak ya. Karena kalau gitu dia ngelawan kan. Banyak cara bisa kita lakukan. Barangkali gitu Pak Wahyu, kayaknya kalau mau dipraktekin ya perlu praktek gitu ya. Perlu waktu gitu. Banyak teknik yang bisa kita lakukan. Iya. Pak Jamil berkenan, masih ada beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan lagi mungkin mengingat waktu. Boleh Pak? Boleh Pak. Ini agak sedikit teknis karena dari paparan yang Pak Jamil sampaikan, ini dari Pak Abdul Aziz. Pak Jamil, bagaimana jika salah satu atau lebih dari tadi yang dipaparkan 4 TIF dan 1E tidak sesuai dengan native kita? Mohon penjelasannya Pak Jamil. Kalau saya sebagai trainer, karena tugas kita memuaskan audien, maka kalau tidak sesuai dengan native kita latihan. Tapi kita punya ciri khas gitu, ya. Tidak semua, kalau saya kan memetakan orang, kamu kelebihannya otak kanan bawah. Ya, kalau bahasa ini Steven ada orang sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct, kayak saya orang feeling.
Saya orang feeling, kelebihan saya adalah storytelling. Maka kalau saya ngisi training, pasti ada storytellingnya. Ya. Tapi apakah saya tidak atraktif? Saya berlatih juga yang atraktif. Yang itu sebenarnya bukan gue banget, tapi saya latihan. Kenapa? Karena saya datang untuk memuaskan audien, bukan memuaskan saya. Maka hal yang tidak nyaman buat saya perlu saya latih untuk kepuasan audien. Saya argumentatif, saya paling males sebenarnya kalau suruh pakai data, pakai itu mikir gitu ya. Tapi saya latihan. Kenapa? Untuk memuaskan audien. Karena di setiap kelas kita pasti itu ada orang sensing, ada orang thinking, ada orang intuiting, ada orang feeling, ada orang insting, yang masing-masing dipuaskannya berbeda-beda. Ada orang yang otak kanan atas, ya nggak bisa dia disampaikan dengan hanya kemudian kita atraktif, ya dia perlu yang inspiratif, dia perlu sesuatu yang kadang-kadang keluar dari kebiasaan gitu. Dan ada orang yang sifatnya otak kanan bawah motivatif. Senengnya itu kalau training itu kalau nangis gitu ya. Kalau nggak ada tangisnya, trainingnya kurang seru. Kenapa? Nggak ada nangisnya. Tapi buat orang otak kiri, mau nangis saja bayar mahal kan gitu ya. Nah kalau menurut saya, kita perlu mendesain Pak Abdul Aziz, training itu tugas kita memuaskan audien. Dan setiap kelas itu pasti audiennya itu beragam. Maka yuk kita melatih sesuatu yang itu bisa memuaskan audien. Tanpa kemudian kita menghilangkan native-nya kita, tanpa menghilangkan istilahnya jati diri kita, gitu ya. Tapi sebagai seorang seorang yang kemudian performer gitu, kita perlu melatih segalanya. Bahkan Pak, saya pernah juga untuk memuaskan audien yang senang entertain itu, saya kursus kursus nyanyi ya di Berta di timnya gitu, walaupun nggak bertahan lama ya. Tapi saya berlatih untuk kemudian memadukan itu. Jangan sampai ini gaya saya gini, mau ya ayo, nggak ya sudah. Ya kalau kayak gitu namanya bukan trainer, Pak. Ya, karena kita hadir untuk memuaskan audien, bukan memuaskan kita. Dan kadang-kadang untuk itu kita perlu melakukan sesuatu yang tidak kita cintai demi kepuasan audien. Ya, saya kalau misi training nggak suka itu kalau ada diskusi kelompok. Saya senangnya ngomong terus. Tapi kan perubahan zaman menunjukkan, ternyata training itu bisa berdampak kalau ada diskusi kelompok, kalau ada sharing antar anggota, dan kemudian ada happy work yang dikerjakan, saya melakukan itu. Ya, walaupun awalnya kurang nyaman. Kalau sudah ngomong, saya kasih ngomong dong. Nggak usah ada yang kayak gitu. Tapi kemudian training itu kan yang penting memberikan dampak kepada audien. Oh, kita lihat dampak itu bisa diperoleh kalau begini. Akhirnya saya menyesuaikan diri dan saya lebih baik mengorbankan, saya lebih lelah agar untuk kepuasan audien dibandingkan saya puas, audien lemas. Ya kan gitu ya. Jadi begitu kemudian kita di atas panggung, pastikan Pak Abdul Aziz bahwa kita hadir untuk audien, bukan untuk kita. Itu kira-kira. Jadi perlu belajar loh. Makanya namanya trainer ya belajarnya lebih banyak daripada peserta training. Kan gitu ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Jamil. Sebenarnya masih ada sisa waktu sedikit. Apakah Bapak berkenan 2 pertanyaan lagi saja Pak? Kalau saya kan sudah menyampaikan Pak Wahyu, kalau sudah suruh ngomong, itu adalah ideologi saya. Mau sampai jam 12, saya jabanin. Pak dan Ibu mengingat waktu, mungkin kita batasi 2 penanya. Yang pertanyaan lain nanti bisa kami sampaikan langsung ke Pak Jamil. Pak, ada 2 nih. Ya. Dari Pak Badru, dari Bandung. Pak Jamil, pada saat di tengah memberikan training, kemudian ada peserta yang membandingkan dengan trainer yang lain. Bagaimana Pak kita menghadapinya? Itu yang pertama Pak. Lalu yang kedua, ada pertanyaan pula dari Pak Budi Dwi Arifian. Pak Jamil, apakah untuk menjadi seorang trainer harus pengusaha Pak? Nah ini kayaknya ingin mencontoh Pak Jamil nih kayaknya, supaya sukses nih. Bagaimana kalau trainer tersebut seorang karyawan biasa yang harus patuh dengan aturan dan kebijakan? Monggo Pak Jamil, 2 pertanyaan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa puas dengan penjelasan Pak Jamil. Saya pernah digitukan juga ya Pak. Jadi orang ini baru pulang dari training di Inggris gitu. Terus dia bilang, wah
saya baru training dari Inggris Pak, ya, dan kemudian beda ya antara training Bapak dengan di Inggris. Akhirnya malah saya tanya, boleh saya belajar dengan Bapak? Apa kelebihan training di Inggris yang bisa saya pelajari Pak? Mungkin Bapak juga bisa sharing kepada semua di sini. Oh kalau di Inggris itu trainingnya gini. Oke Pak, itu kalau diterapkan di Indonesia kira-kira kayak apa ya? Bapak punya ide Pak? Siapa tahu itu membuat pembelajaran buat saya Pak. Ya, gini. Oke. Boleh saya tahu dari Bapak, kira-kira kelebihan training saya dibandingkan training yang di Inggris apa? Gini. Mana yang lebih cocok untuk kultur Indonesia menurut Bapak? Training yang model Inggris atau training yang model Indonesia? Model Bapak, ya sudah, selesai. Kan enak-enak aja kan? Ya, saya bilang, ya ini gaya saya. Ya, saya tanya juga kepada audien, sekaligus tuh sekalian. Oke, Bapak dan Ibu, adakah gaya saya yang kurang berkenan dengan Bapak dan Ibu? Atau akhirnya saya mengeluarkan itu Pak, kotak itu. Kalian saya tulis 4D gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, kepada yang Inggris itu saya bilang, oke, saya punya formula 4D. Di antara training di Inggris itu, mana yang perlu dihilangkan? Atau metode apa saja yang perlu dihilangkan? Tulis dia. Oke, yang perlu dikurangi? Oke, yang perlu ditingkatkan? Oke, yang perlu diciptakan? Oke, itu yang di Inggris. Kalau yang training saya, Bapak dan Ibu kan melihat training saya nih, bukan Pak, ini yang baru pulang dari Inggris. Bapak dan Ibu, bolehkah saya minta masukan dari Bapak dan Ibu, apa hal-hal yang perlu dihilangkan dari training saya? Ada yang ngomong waktu itu, ngomong jorok Pak. Saya dulu suka kalau ngisi training itu guyonannya jorok. Maka sejak saat itu saya kemudian, oke, saya kalau ngomong jorok dalam training, saya akan mendenda diri saya sedekah 100.000 gitu ya. Yang senang asisten saya itu, Pak, tadi 7 kali ngomong jorok, 700.000. Tadi 3 kali 300.000. Ya, apa yang perlu tadi kan dihilangkan, apa yang perlu dikurangi dari training saya, Pak? Pak, nggak ada, Pak. Oke. Yang perlu ditingkatkan, Pak, waktunya ditambah, Pak, kurang. Oke. Yang perlu diciptakan, Pak, slide-nya tolong dibagi kepada kami, Pak. Sudah. Kalau saya menanggapi kritik itu biasa, karena trainer itu harus terbiasa juga dengan feedback. Bahkan saya belajar tuh dari yang peserta dari Inggris itu. Ya. Dan setelah acara saya tanya, Pak, ilmu yang dari Inggris, sharing-sharing dong Pak ke saya. Senang dia itu. Begitu hari kedua, sudah diam dia. Dan malah menikmati, training saya gitu. Gitu kira-kira Pak. Jadi nggak usah anti kritik, nggak usah khawatir kalau dibanding-bandingkan. Setiap orang punya ciri khas, ini ciri khas saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga berkenan buat Bapak dan Ibu saya. Yang kedua, apakah jadi trainer harus pengusaha? Iya enggak juga. Kalau saya kenapa jadi pengusaha? Karena saya sering ngisi training pengusaha. Saya sering ngisi training business owner. Ya, saya ngisi training juga para manajer, para direksi gitu. Saya selalu mengatakan bahwa apa yang kemudian saya ajarkan sebisa mungkin saya lakukan. Jangan sampai jadi trainer pengusaha nggak punya usaha. Nanti gedap terus lo, teori doang lo gitu. Maka saya merasakan gimana ngatur cash flow, gimana ngatur untung laba rugi, ya, gimana memajukan tim dan sebagainya. Tapi tidak mutlak Pak, harus kemudian menjadi pengusaha. Apalagi kalau trainingnya Bapak tidak berhubungan dengan pengusaha ya. Yang jelas semakin kita punya banyak jam terbang di lapangan, insya Allah ngomong di depan itu lebih percaya diri, dan kasus-kasus yang kita bedah itu juga membuat kita semakin pede, karena kita punya pisau analisa yang ilmiahnya ada, yang aplikatif di lapangannya juga ada. Jadi mungkin begitu Pak. Baik, terima kasih. Wow, ini ada yang raise hand nih Pak Jamil. Waduh. Tapi tidak sopan kalau kita tidak menyapa yang raise hand. Pak Roni Andalas, silahkan menyampaikan, singkat, tapi langsung tepat guna. Silahkan Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam kenal Pak Jamil. Ya, Pak nah ini saya tertarik ini, tapi kita berbicara di sini kan instruktur dan trainer. Ini, trainer dan asesor. Ini dua hal yang terkadang saya dua-duanya saya sudah jalanin. Cuman saya lebih enjoy itu ketika jadi trainer, karena kita bisa luas mengekspresikan apa yang ada di ilmu kita dengan kita hubungkan dengan lain. Namun saat kita menjadi asesor, karena ada batasan daripada
materi uji kompetensi itu dan juga ada dimensi kompetensi itu, dan kita nggak boleh melatih mereka pada saat asesmen kan. Jadi terkadang saya merasa bagaimana caranya gitu kita mau mendapatkan hasil yang kita harapkan gitu loh. Tapi dengan trainer apapun masalahnya kita bisa explore, kita bisa berikan, karena kita tahu trainer itu dalam awal itu pasti tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Dia Sang Cinta, ya kan? Nah, sedangkan kita sebagai asesor, kita itu dituntut untuk mengakses dan menggali kemampuan daripada peserta itu. Itu suatu yang bertolak belakang gitu. Jadi terkadang saya dalam menjadi seorang asesor itu agak kesulitan, merasa kayak terbatasi gitu loh, nggak bisa memberikan atau membangun mereka dari pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, itu aja sih Pak. Jadi bagaimana caranya kita menjadi asesor itu biar jadi gue banget gitu. Kalau trainer emang saya sudah menikmati, bahkan ya dengan apapun masalahnya, hambatan, karena kita sudah menjalani itu semua dan merasa ini semua bukan hanya untuk kita, tapi buat orang banyak. Dan selalu saya dengan prinsip yang selalu saya pegang itu, yang apa yang Bapak ajarkan itu emang banyak saya dapatkan juga dari guru-guru saya, bahwa ya kalau kaya bermanfaat, miskin bermartabat. Jadi apapun yang kita punya dari ilmu itu kita berikan untuk memperbaiki bangsa ini agar Indonesia setara dan setarif dengan bangsa asing. Ya. Oke, terima kasih Pak. Mohon saya dibantu untuk gimana feeling saya biar gua banget gitu jadi asesor gitu loh. Iya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Langsung Pak Wahyu ya. Ya. Pak Wahyu, ini mungkin kalau dilihat pertanyaannya, juga beberapa pertanyaan saya lihat di chat, ini kalau dijawab bisa sampai pagi. Gimana kalau suatu saat kita buat kelas lagi, nanti saya berbagi lagi gitu ya, supaya makin mantep, termasuk jawabannya Pak Roni itu. Karena kalau jawabnya cuman kata-kata kuncinya itu saya juga kurang mantep gitu ya. Tapi kalau tidak mengganggu jadwal teman-teman ya, tapi saya menyediakan waktu kalau misalnya suatu saat kemudian kita berbagi lagi berkaitan dengan apa-apa yang juga saya lihat di chat, termasuk pertanyaannya Mas Roni. Pak Wahyu, ini kalau belum ditutup, boleh saya menutup dengan quote Pak Wahyu? Monggo, silakan ya. Pak. Teman-teman semua, hampir 2 jam saya berbagi ilmu yang Allah titipkan kepada saya, maka saya tutup sesi ini dengan quote, ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. Jadi tolong apa yang saya sampaikan di-actionkan supaya mengubah hidup Bapak dan Ibu jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Terima kasih. Amin. Good. Bapak dan Ibu, mesti kita ingat itu. Baik, alhamdulillah semua sudah kita lalui, termasuk tadi cobaan yang dalam hitungan detik kita bisa bergabung kembali, terkumpul masih tetap di atas 200 Pak. Alhamdulillah, saya juga kaget kenapa ada cobaan seperti itu. Tapi itulah yang harus kita lalui. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mohon maaf jika ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan dari saya khususnya sebagai host, Wahyu Adiartono. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan harus berjumpa pada kegiatan IASPRO yang akan datang. Jangan lupa, prokes 5M, sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.